Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, ini di hadapan kita pada prinsipnya ada 4 buah jenis tabung untuk penampungan darah. Kita lihat dulu satu yang pertama ya. Nah, ini sitrat ya, sitrat. Nah, sitrat ini idealnya dia meminta 1,8 ml darah. Artinya di dalam ini sudah ada natrium sitrat 3,2% sebanyak 0,2. Berarti pengisian atau daya vakumnya maksimal 2 ml ya. Sesuai di garis itu, garis biru ada angka 2. Ini terbuat dari gelas ya. Dari gelas sehingga tidak mempengaruhi pada komponennya. Jadi ada beberapa tabung vakum tertentu nanti yang tidak menggunakan kaca atau gelas kaca. Nah, ini lotnya. Kemudian ini tanggal expire date-nya 2021 bulan 8. Jadi masih ada sekitar 6 bulan ya. Nah, ini mereknya dan ini adalah steril sodium sitrat. Nah, kita tahu informasi sodium sitratnya ini 3,2% ya. Tidak boleh yang menggunakan 3,8. Ini yang idealnya dan ini sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Nih, kemudian lagi teman-teman warna biru ya. Warna biru ini khusus untuk pemeriksaan faal hemostasis. Nah, ini tabung vakum ya. Nah, ini harus wajib mengisinya sampai tanda 2. Apabila kurang, maka perbandingannya 1:9 itu tidak tepat lagi. Artinya bisa kelebihan darah atau kekurangan darah pada pencampurannya. Nah, kita berpindah ke tabung yang kedua. Ini tabung vakum EDTA-nya jenis K3. Jadi K3 EDTA. Ini kita bisa melihat di sini ada logo CE, kemudian 2 dicoret, artinya tidak boleh dipakai ulang. Jadi 1 kali pakai aja ya. Kemudian ada PET. PET ini polyethylene tube. Artinya dia terbuat dari plastik ya, polyethylene. Polyethylene 3,0 ml. Jadi ini daya isapnya sebanyak 3 ml. Nah, ini tanggal produksinya dan maksudnya bulan dan tahun expired date-nya. Nah, ini ada garis 1, 2, dan 3. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi teman-teman adalah kemudian ada 4 kan. Nah, sudah kita lihat dulu. Nah, sekarang teman-teman 1, 2, 3, 4. Idealnya dia daya vakumnya 3 ml untuk EDTA di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman menyedotnya sampai tanda 1, maka ini adalah kelebihan antikoagulan. Apabila 2 mungkin lumayanlah ada kelebihan sedikit tapi masih bisa ditoleransi. Apabila 3 ini yang paling tepat antikoagulannya, komposisinya sesuai dengan darah. Jadi kalau dihitung mungkin 1 mg setara dengan 1 ml, berarti 3 mg setara dengan 3 ml. Memang 1 sampai dengan 1,5 mg untuk 1 ml. Jadi kalau misalnya sampai tanda 4 pun boleh. Tapi di sini hati-hati kalau antikoagulannya kurang. Ya, mungkin pas-pasan lah kalau di 4. Idealnya dia mampu menyedot sampai 3 ml. Oke, kita putar dikit. Nah, ini
Jadi antikoagulannya di sini dalam bentuk vakum, namun dia di spray ya. Spray ini bulir-bulir berada di sekeliling dari tabungnya. Oke, kita putar lagi sedikit. Nah, ini kita putar dikit. Nah, ini adalah terdaftar di Kemenkes, kemudian ini distributornya. Nah, kayaknya informasinya itu aja mengenai tabung vakum yang warna ungu. Jadi ungu ini variasi ya. Ini kebetulan memang warnanya memang ungu ya. Ada yang ungu ke pink-pinkan itu lavender ya. Lavender. Nah, ini K3 ya, K3 EDTA. Mungkin yang ungu lavender itu yang K2 EDTA. Lalu dipilih kira-kira bagus mana, K2 EDTA atau K3 EDTA? Pada prinsipnya sama saja sih kalau saya pribadi berpikir. Tapi kalau K3 ini karena kaliumnya lebih tinggi, berarti pH darahnya mungkin mendekati pH agak sedikit alkali atau memang naik sedikit lah dari 7,3-an. Nah, ini karena lebih banyak kaliumnya. Kalau K2 itu kaliumnya hanya 2. Oke, itu untuk tabung vakum K3 EDTA. Kita pindah ke yang warna ini. Jadi tadi beda kan? Nah, tunggu sebentar, kita kembalikan. Kalau ini nah, jadi beda kan? Ini plastik polietilen, kalau ini kaca. Jadi bunyinya sudah beda. Nah, jadi di sini oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah plain artinya kosong, tidak ada apa-apa, no aditif, tidak ada tambahan apapun, zat tambahan. Kemudian sama saja tadi ada 2 di garis mirip dicoret, itu adanya sekali pakai, bahannya dari gelas atau kaca, 3 ml, volume yang dia mampu untuk menyedotnya, kemudian ini tahun produksi dan tahun expired date-nya dari lotnya. Ini ada garis 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini dia terdaftar di Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah nama perusahaan yang distributornya. Nah, jadi tidak ada apa-apa, jadi memang bening, isinya tidak ada apapun dalam sini. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa yang tabung tutup merah ini ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan cloth aktivator, ada yang tanpa cloth aktivator. Ini tidak ada apa-apa, ini berarti memang tidak menggunakan cloth aktivator. Nah, jadi di sini untuk tabung vakum yang tutup merah. Tabung tutup merah ini paling banyak digunakan untuk pemeriksaan serum ya, yang digunakan serum ini yang paling bagus. Jadi memang agak-agak sedikit lama pembekuannya, kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit atau idealnya 20 menitan untuk memang beku sempurna. Beda nanti dengan yang tabung tutup warna kuning yang ada gelnya untuk pemisahnya. Itu bisa juga itu untuk kasus yang cepat, kasus sito atau kasus pemeriksaan lab yang perlu cepat untuk serum. Kalau ini untuk yang santai saja, untuk rutin. Kalau yang warna merah ini. Kemudian kita bisa melihat di sini, ini kan sudah tahu kita K3 EDTA ini untuk darah rutin ya, untuk hematologi, terutama alat hematologi analyzer. Kalau ini kan untuk pemeriksaan faal hemostasis ya, yang warna biru ini. Nanti kita periksa D-dimer, periksa APTT, PTINR, diterfibrinogen, dan faktor-faktor pembekuan yang lainnya ya kan. Nah, yang warna biru. Nah, sementara ini yang spesial yang ukurannya kecil, ini K3 EDTA juga ya, EDTA. Ini tulisannya 0,5 ml, jadi setengah mililiter ya dia ini. Kemudian di sini ada nama DOB, DET, kemudian watt. Jadi di sini dicantumkan nama,
tanggal dan ruang perawatan. Ini ada nomor ref-nya, lotnya, produksinya, dan ini tanggal masa kadaluarsanya. Dia juga memang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Nah, kita perdekat dikit ya. Nah, ini produksinya. Nah, produksinya. Kemudian kita tahu bahwa tabung ini terbuat dari plastik ya, plastik polietilen, tapi tidak dijelaskan di sini. Kemudian di sini ada tutupnya ini karet. Tapi ada juga yang plastik. Ini karet ini jadi bisa dibuka. Ini tidak vakum ya. Nah, ini bisa dibuka. Jadi ini pada kasus-kasus nanti bila pasiennya itu sulit diambil darah atau pada bayi, ya kan, pada bayi atau pada anak-anak. Nah, ini sebagian yang kita bahas mengenai tabung vakum, walaupun sudah pernah kita bahas mengenai tabung vakum ini. Dan tabung vakum ini sekali pakai buang ya, dan yang paling mudah dimusnahkan ini adalah yang warna ungu karena dia terbuat dari plastik, jadi dia akan hancur terbakar. Beda dengan yang ini yang kaca ya. Nah, yang kaca. Nah, jadi alasannya menggunakan plastik polietilen itu kenapa? Karena polietilen ini salah satunya mungkin mencegah agregasi platelet ya, agregasi platelet di dinding tabung atau menempel di dinding tabung. Kalau kaca dia akan menempel walaupun misalnya tidak terlalu banyak, tapi mempengaruhi nanti ke jumlah trombosit ya. Jadi memang disiapkan memang tabungnya plastik ini untuk menghindari trombosit menempel di dinding tabung. Jadi akan mengurangi nanti ya kalau misalnya menghitung trombosit atau platelet. Oke, itu saja teman-teman mengenai tabung vakumnya. Semoga memberikan informasi dan manfaat bagi teman-teman di hari akhir pekan ini. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.